Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuba Arifah Kapsoh dengan NIM 240101058 kelas 4C Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Nah, selama mengikuti perkuliahan micro teaching bersama Ibu Siti Khoiriah MPD, momen paling berkesan bagi saya adalah saat pertama kali praktik mengajar di depan teman-teman. Nah, disitulah saya sadar bahwa mengajar langsung itu butuh kesiapan mental, penguasaan materi yang matang, dan cara mengelola kelas yang tepat. Nah, selanjutnya pada tahap refleksi kompetensi mengajar saya, berdasarkan pengalaman praktik micro teaching yang telah saya lalui, saya menemukan beberapa kekuatan utama dalam diri saya, yaitu kemampuan dalam menyusun modul ajar kurikulum merdeka yang sistematis dan cukup rasa percaya diri saya saat membuka pembelajaran. Selama 1 semester ini, saya juga merasakan peningkatan kompetensi yang cukup signifikan, terutama dalam penggunaan media pembelajaran berbasis digital dan cara berkomunikasi dengan siswa yang sudah meningkat. Ini adalah cuplikan video praktik micro teaching saya. Mengapa sholat itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang menjawab? Ya, Mbak Fida. Ya, betul sekali. Sholat itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari karena kita bisa berkomunikasi secara langsung pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, saya menyadari masih ada beberapa kendala dan kelemahan yang perlu saya perbaiki. Yang pertama, saya itu terkadang terlalu terburu-buru memberikan penjelasan lanjutan tanpa memberikan respon atau apresiasi yang cukup atas jawaban yang disampaikan oleh siswa. Nah, yang kedua, dalam menyusun instrumen pertanyaan, itu bahasa dalam pertanyaan pemantik terlalu tinggi dan kurang cocok untuk anak MTS kelas 7. Yang ketiga, dari segi manajemen ruang, posisi saya itu sebagai guru cenderung terlalu mendominasi di area depan kelas, sehingga interaksi dengan siswa di barisan belakang menjadi kurang merata. Nah, yang keempat itu, saya masih memerlukan keterampilan yang lebih baik lagi dalam melakukan pengkondisian kelas secara cepat ketika suasana belajar mulai gaduh dan ramai. Nah, selanjutnya, pada tahap evaluasi diri ini, saya selama proses latihan mengajar, umpan balik atau masukan yang paling berkesan bagi saya adalah saat dosen menekankan pentingnya kontrol posisi guru agar tidak berpusat di depan saja, serta bagaimana teknik menghentikan kegaduhan tanpa harus ikut bersuara keras. Nah, pelajaran penting bagi saya peroleh dalam praktik micro teaching ini adalah bahwa menjadi guru profesional itu bukan cuma menyampaikan ilmu yang ada di modul ajar saja, tetapi melainkan bagaimana kita bisa memahami kondisi murid, menghargai setiap proses berpikir dan respon siswa, serta mengelola kelas tetap kondusif dengan cara yang baik. Nah, selanjutnya pada tahap rencana pengembangan diri saya ini, untuk kedepannya ada beberapa hal konkret yang akan saya lakukan untuk memperbaiki diri saya. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik. Saya akan melatih diri untuk menerapkan teknik rewarding dan feedback yang interaktif saat siswa menjawab pertanyaan. Saya juga akan menyesuaikan pertanyaan pemantik yang sesuai dengan umur siswa kelas 7. Dan saya juga akan belajar teknik pengelolaan kelas yang baik melalui seminar atau literatur profesi untuk mengatasi kelas yang ramai. Nah, yang kedua ada kompetensi profesional. Saya juga akan terus mendalami materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, serta memperluas pemahaman implementasi kurikulum merdeka secara kontekstual. Nah, yang ketiga ada kompetensi sosial. Saya juga akan membiasakan diri saya untuk bergerak aktif secara spesial di dalam kelas mobile teaching agar saat mengajar di kelas supaya bisa menyapa siswa di belakang juga, bukan bagian depan saja. Nah, yang keempat, kompetensi kepribadian saya. Saya juga akan terus melatih kesabaran, kerapian, dan ketegasan yang santun agar bisa menjadi contoh yang baik untuk siswa ke depannya. Melalui refleksi berbasis portofolio ini, untuk kedepannya saya ingin terus belajar menjadi guru yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bu Ria atas segala bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.